Saya terus terang, saya baru pertama lagi saya keluar ketemu orang rame. Kemarin saya sempat keluarnya diem-diem gitu ya. Sekarang ini baru pertama kali saya berani untuk keluar yang rame-rame ketemu orang. Saya sih terus terang ya, ini kalau boleh jujur ya, saya waktu masa ke rumah saya tuh sebelum udah ada isu mau ke rumah saya tuh saya udah ikhlas. Diam-diam, tanpa banyak bicara di depan publik, Uya Kuya akhirnya bergerak. Setelah hanya muncul lewat media sosial dan kabar simpang siur, ia kini menampakkan diri ke permukaan. Namun yang mengejutkan, kedatangannya bersama sang istri, yakni Astrid, bukan untuk melapor, melainkan untuk sesuatu yang jauh lebih menyentuh hati. Kemunculan mereka setelah insiden penggerudukan rumahnya itu bikin heboh orang-orang yang lihat. Saat ditanya beberapa pertanyaan oleh awak media, Uya dan Astrid tampak tidak begitu nyaman. Apa sebenarnya yang terjadi di Polres Jakarta Timur? Apa saja pernyataan dari Uya Kuya? Pasca rumahnya digeruduk massa, sosok Uya Kuya seolah menghilang dari pandangan publik. Hanya sesekali ia muncul lewat unggahan di media sosial. Itu pun untuk menenangkan kabar bahwa dirinya tidak kabur ke luar negeri. Hingga akhirnya, Uya dan sang istri Astrid benar-benar muncul secara langsung di hadapan publik. Lokasinya adalah Polres Metro Jakarta Timur, dan disitulah sebuah kejutan terjadi. Ketika banyak orang menduga Uya datang untuk membuat laporan resmi, faktanya tidak demikian. Bersama Astrid, Uya menemui seorang ibu-ibu tua yang ternyata merupakan salah satu pelaku penggerudukan rumahnya. Ibu ini diketahui berusaha membawa kabur sebuah unit AC ketika situasi rumah Uya sedang kacau. Namun alih-alih marah dan menuntut, Uya justru memilih jalan yang berbeda. Ia ingin menyelesaikan perkara ini dengan hati, bukan dengan dendam. Hari ini kedatangan saya ke Polres Jakarta Timur karena tadi ada laporan dari security di kompleks saya bahwa tadi ada seseorang terduga pelaku yang diamankan di dekat rumah saya dan dibawa ke sini. Terus habis itu tadi saya ngecek, ternyata ada seorang terduga pelaku, seorang ibu-ibu udah umurnya lebih tua dari saya. Tadi membawa AC ya, AC yang di dalam rumah itu indoor AC. Tapi tadi saya ketemu dengar cerita dari teman-teman rekan-rekan polisi di sini juga, karena kondisinya ibu ini juga dia pekerjaannya tukang parkir, terus juga cucunya juga bisu, disabilitas, okay. Terus udah gitu juga suaminya juga tukang parkir dan tinggal dengan anaknya dan cucunya ya. Dan tadi saya memutuskan, saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Jadi saya tanya ke pihak polisian apakah bisa ada metode restoratif justice. Dia bilang bisa, antara yang mengajukan terduga pelaku atau saya sebagai korban. Tapi saya langsung sebagai korban, saya yang mengajukan dulu udah untuk ibu ini. Saya akan restoratif justice sehingga ini tidak dibawa ke tiap tahap berikutnya. Jadi nggak usah sampai ke pengadilan. Saya bilang udah ikhlas. Tadi ibu itu juga tadi cerita dia nggak maksud apa-apa, cuma datang mau dengar ada lihat rumah saya, terus ketemu ada di depan pintu ada AC tergeletak, diambil gitu kan. Dia sendiri malah dia bilang nggak tahu itu ini barang apa, dia juga nggak tahu yang diambil apa gitu. Tadi sih warga biasa, ibu-ibu benar-benar tukang parkir, penghasilan juga ada sehari cuma 30.000. Yang paling itu ya ini nggak masuk dalam, maksudnya bukan orang yang masuk dalam ya nggak tahu, pokoknya intinya dia, saya nggak tahu, saya tergerak di hati saya tergerak buat saya punya feeling, saya maafkan ibu ini, itu aja. Dalam kesempatan itu, Uya Kuya mengaku bahwa ini adalah pertama kalinya ia keluar dari rumah aman sejak insiden penggerudukan. Saya terus terang, saya baru pertama lagi saya keluar ketemu orang rame. Kemarin saya sempat keluarnya diem-diem gitu ya. Sekarang ini baru pertama kali saya berani untuk keluar yang rame-rame ketemu orang. Dan saya nggak nyangka juga tiba-tiba banyak teman-teman wartawan. Tadi saya belum terlalu siap juga untuk diwawancara. Tapi intinya fokus saya hari ini cuman
restoratif justice khusus kasus ibu ini. Kalau untuk yang kata terduga-duga lain, saya nggak tahu juga. Saya itu urusan polisian ya. Tapi Mas Uya, Ia menceritakan bagaimana malam mengerikan itu terjadi begitu cepat. Saat itu, ia hanya berpikir bagaimana menyelamatkan orang tua dan mertuanya. Tak ada persiapan khusus, tak ada sempat memikirkan harta benda. Yang penting, keluarga selamat. Mertua ada di tempat yang aman, orang tua saya di tempat yang aman. cuma bawa 4 baju doang. Cuman bawa 4 baju dan benar-benar di situ kita tidak sempat keluarin apa-apa, cuman bawa 4 baju sama bawa mobil udah. Jadi kalau dibilang kita ninggalin rumah, emang tinggal rumah dalam keadaan emang bingung karena kita nggak nyangka juga orang bakal masuk kayak begitu. Dan itu surat-surat segala macam, akte nikah segala macam, orang mertua saya segala macam itu ya udah nggak ke bawah. Bahkan, Uya Kuya benar-benar melihat rekaman video penggerudukan rumahnya beberapa hari setelah kejadian. Dan perasaannya cuma satu, yaitu ikhlas. Ya, saya waktu masa ke rumah saya tuh sebelum udah ada isu mau ke rumah saya tuh saya udah ikhlas. Terus waktu ibaratnya lihat video akhirnya tembus, kan warga sekitar tuh menolong, menjaga. Warga tetangga-tetangga saya orang-orang baik, dia menjaga dan menghalangi orang-orang yang masuk, tapi tiba-tiba ada rombongan dari dari luar lebih langsung rangsek seperti ada provokatornya yang langsung ngasih komando. Ya akhirnya udah nggak terbendung, saya habis itu udah matiin telepon, saya udah pasrah aja. Saya udah Anak-anak maksudnya gimana? Anak-anak nangis lah pasti karena di situ ada barang-barang foto-foto keluarga kita yang gede-gede, yang foto-foto anak-anak masih kecil, foto nikah. Itu sih yang sama kucing sih yang masih kita ini. Saya baru lihat video penjarahan itu baru kemarin apa hampir 2 hari inilah. Jadi 2 hari kemarin tuh saya belum lihat apa-apa. Terus baru lihat Instagram tuh baru setelah berapa hari. Karena saya terus terang saya masih ada di safe house, di rumah aman, dan itu aja. Yang menarik, meski rumahnya menjadi korban penggerudukan, Uya Kuya menegaskan dirinya sama sekali belum membuat laporan resmi kepada polisi. Ia pun tidak tahu secara pasti siapa saja tersangka penggerudukan itu. Baginya, kondisi yang ia hadapi lebih rumit daripada sekedar menghitung barang yang hilang. Kembali belum Mas? Terus terang, saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, nggak buat laporan apa-apa. Dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil polisi, tangkapan polisi pada saat itu, saya juga nggak mengerti karena tadi urusan saya kan di unit PPA dan khusus buat ibu ini aja. Uya juga menuturkan bahwa hingga saat ini belum ada satupun barang berharga yang dikembalikan oleh para pelaku. Ia dan Astrid bahkan mengaku belum berani mengecek rumah yang sudah porak-poranda pasca digeruduk massa. Sampai sekarang saya barang-barang kembali belum ada, belum. Cuma tadi polisi sudah menemukan satu bundel yang isinya ada foto Astrid, ada akta jual beli, tapi kan saya belum lihat tuh akta jual beli apa. Iya. Rumah ya. Iya, Kita belum pasti. ngecek kita. Iya. Tadi ada satu bundel, ada surat-surat lah, tadi ada surat-surat. Mas Uya udah ngecek coba ke rumah, Ya. Udah ngecek rumah belum Mas Uya? Ngecek belum, saya belum ngecek rumah sama sekali. Di tengah semua kerugian dan trauma, ada satu kabar yang sedikit menghibur. Beberapa kucing kesayangan keluarga Uya Kuya akhirnya kembali ke tangan mereka. Uya dan Astrid dikenal sebagai pecinta hewan dan kucing-kucing itu sudah dianggap bagian dari keluarga. Maka, kembalinya beberapa ekor kucing itu memberi sedikit rasa lega di tengah badai masalah. Meski belum semua kembali, namun ini adalah secercah harapan bagi keluarga Uya. Nah, ini Ara juga udah kembali sama kita. Cuma dia masih bingung kayaknya. Udah sayang ya? Udah sini sayang, udah balik. Ini saudaranya Tim. Adik kandungnya Tim yang sama Cinta sekarang. Cuman tinggal kakaknya dia Cemong yang masih belum di kita ya. Tuh. Ya. Oreo sudah bersama kita, alhamdulillah. Kamu udah balik sayang. Nanti besok mandi ya. Oreo sudah kembali bersama kita. Alhamdulillah. Tenang sayang. Udah balik.
Alhamdulillah Derry udah kembali sama kita juga. Kemarin ketemu di sekitar sini juga. Ini udah bersama kita, dia udah 11 tahun lebih umurnya. Dan udah gak stres ya. Jadi kita akan update terus kucing-kucing yang udah kembali sama kita ya. Kemarin. Diam-diam, Uya Kuya bergerak, bukan untuk membalas dendam, bukan pula untuk memperpanjang masalah, melainkan untuk menunjukkan bahwa ada ruang bagi hati nurani dalam setiap tragedi. Di Polres Jakarta Timur, kehadirannya bersama Astrid menjadi bukti bahwa meski diterpa isu, fitnah, dan amarah, mereka masih memilih untuk tampil dengan keberanian dan empati. Kini, pertanyaannya, apakah langkah Uya ini akan membuka jalan perdamaian yang lebih luas atau justru memantik perdebatan baru di tengah masyarakat? Bagaimana menurut kamu? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.